wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Safira, tentunya di acara Penyejuk Hati. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat menarik dan cukup relate di kalangan remaja, yaitu dengan tema bagaimana kita menjaga pergaulan bebas dan memahami batasan-batasan dalam hubungan tersebut. Tentunya saya di sini nggak sendiri, ada dua bintang tamu kita yang nggak kalah spesial dan mumpuni dalam membahas hal-hal tersebut. Nah, tepuk tangan dulu untuk Mas Farel dan Mbak Iin. Baik, langsung saja ke pembahasan. Nah, tapi sebelumnya kita perkenalan dulu nih, Mbak Iin dan Mas Farel ini dari mana asalnya? Ya, halo semuanya. Halo juga Kak Safira. Nah, terima kasih banget nih udah ngundang kita di sini ya. Nah, ya aku Iin Muslimah dari Pekalongan. Nah, untuk kesehariannya aku ini mahasiswa Kak, seorang mahasiswa. Nah, selain berkuliah aku juga santri di pondok pesantren. Seperti itu Kak. Kesibukannya selain itu apa aja? Kalau aku sih biasanya mengaji ya Kak, paling di pondok. Subhanallah. Iya. Sangat islami banget Iya, ya, soalnya kan, santri banget. iya, soalnya memang sudah. Ya, Masya Allah. Kalau Mas Farel sendiri? Oke, perkenalkan ya teman-teman semuanya, nama saya Farel Azaidan. Kalau asli saya itu dari Pemalang, Jawa Tengah, tapi lagi kuliah juga sama kuliah di UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan gitu. Kesibukannya juga? Sama ngaji juga? Enggak sih, kayaknya aku enggak. Masih agak-agak kurang lah ya soal agama gitu. Kesibukannya kalau kebetulan aku cenderung terjun di dunia seni dan budaya, dan kebetulan masuknya ke seni musik ya. Punya band, sekarang lagi proses bikin album, dan sekarang lagi mencoba menaungi teman-teman sih, naungi teman-teman yang mereka itu punya bakat dan sebagainya, biar mereka itu punya wadah gitu. Nah, luar biasa banget ya. Mbak Iin bisa kadang nanti. Iya, bisa bergabung di bandnya ya. Nanti kira-kira Nah, ini kan Masnya tadi dari Pemalang dan Pekalongan. Ini perjalanan ke sini tuh gimana? Wah, coba dari bayi. Sangat pelosok ya. Iya sih. Saya menikmati aja sih Kak, menikmati perjalanannya. Juga suatu kehormatan ya bisa diundang di sini. Ya, sebelumnya terima kasih ya udah datang ke sini di acara kami. Nah, langsung aja kali ya ke pembahasannya. Pembahasan kita tuh bagaimana kita memerangi pergaulan bebas dan memahami batasan-batasan dalam hubungan tersebut. Gitu. Langsung aja kali ya. Menurut Mbak Iin dulu nih, gimana sih pergaulan bebas itu apa sih? Kenapa kita harus memperhatikan itu? Oh iya, kalau sepengetahuan saya ya, pergaulan bebas itu merupakan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai di masyarakat, Kak. Nah, biasanya tindakan tersebut juga itu melanggar aturan dan ajaran dalam agama Islam. Seperti contohnya minum-minuman keras, mabuk-mabukan, tawuran, terus mengonsumsi obatan terlarang, terus juga seperti seks bebas yang beredar sekali ya di akhir-akhir ini. Nah, kan hal itu kan bisa membahayakan ya, selain membahayakan untuk diri sendiri dan juga bisa membahayakan bagi orang lain. Nah, hal itu juga menjadi penting untuk kita menaruh kesadaran diri gitu. Kalau dari pandangan Mas Farel sendiri nih, dari segi perspektif sosial kan, Mas Farel sendiri kan ini dari ke komunitas kesenian ya. Iya. Mungkin jauh dari, mohon maaf, kayak pandangan agamanya. Sepemahaman saya, mohon maaf ya kalau salah yang Mbak Iin ya. Soalnya takutnya agak salah gitu ngomongnya, ini perkara agama. Kalau menurut saya pergaulan bebas itu, saya lebih suka menyebutnya sebagai pergaulan yang tidak teratur sih. Karena pergaulan bebas ya kita bebas aja gitu untuk bergaul dengan siapapun. Saya berkecimpung di dunia seni ya ketemunya orang-orang seperti itu, seperti yang Mbak Iin tadi sebut. Pinter-pinternya kita sih buat mengatur yang masuk itu positif atau negatif. Karena kita lihat di zaman sekarang itu kan orang-orang pada menjadikan pergaulan bebas itu dalam lingkup sosial kan negatif dan lain sebagainya kan. Intinya yang berbau-bau hal negatif lah, kriminal dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang lain, saya percaya kok maksud dari orang itu kan pasti biar kita masuk ke jalan yang lurus, jalan pada Allah, pada Tuhan. Saya percaya kalau jalan yang lurus menuju kepada Allah itu bisa dari mana aja. Selagi kita bisa membentengi itu, gitu loh. Misal dia mabuk ya udah, saya yang penting enggak gitu. Kita ambil positifnya, saya dapat relasi dari dia, saya dapat ilmu dari dia, gitu aja sih kalau dari saya.
Penting banget ya tadi penjelasan dari kedua narasumber kita. Dengan adanya masalah tersebut juga kita harus membentengi diri kita sendiri ya untuk menjauhi hal-hal yang negatif seperti tadi contohnya kayak pergaulan bebas, terus apa tadi mabuk-mabukan, iya banyak kok ya pokoknya. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menjaga diri kita sendiri dari pergaulan tersebut? Kan namanya anak muda sekarang kan mengikuti tren banget ya. Iya, Terus betul. kalau misalkan nggak ikutan tuh kadang gengsi atau Iya. takut dimusuhin gitu apa gimana. Jadi mungkin Mbak ini bisa menjelaskan terlebih dahulu. Ya, apalagi kan anak zaman sekarang tuh suka FOMO ya Kak ya. Jadi kayak ikut-ikutan gitu biar hits gitu-gitulah. Nah, kalau dari saya pribadi itu ada beberapa tips yang mungkin bisa teman-teman di rumah terapkan ya. Yang pertama kita harus memiliki self awareness atau kesadaran diri yang tinggi. Nah, yang kedua itu kita harus bisa menjauhi pergaulan-pergaulan yang bersifat negatif gitu loh Kak. Seperti yang tadi Mas Farel katakan itu kita ambil aja sisi positifnya, tapi untuk negatifnya ya kita jangan ikutan, dibuang aja. Nah, untuk yang ketiga, kita harus menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga maupun teman-teman terdekat kita. Karena pada dasarnya ketika kita sudah terjerumus ke hal-hal yang negatif, itu yang bisa membawa kita kembali ke jalan yang benar itu ya teman-teman terdekat, terus keluarga, orang-orang di sekitar kita. Nah, yang terakhir kita juga harus mampu mengedukasi diri sendiri bahwa pergaulan bebas itu ya bahaya. Jadi sepatutnya untuk kita hindari seperti itu Kak. Oke. Kalau dari Mas Farel sendiri nih dari segi sosialnya gimana? Sebelumnya boleh minum dulu ya Mbak. Oh iya, minum dulu. Ini dari tadi iya. Perjalanan jauh ya. Udah kelihatan lah ya, biasanya ditawari dulu baru. Manis Kan banget sifatnya ini. udah berbeda gitu. Manis banget seperti hostnya ya Terima minumannya ya. kasih. Oke, Tadi lanjut. pertanyaannya apa ya? Ini tambahan dari Mas Farel dari segi sosial. Oke. Cara menjaga pergaulan Dari bebas itu. segi sosial, Mohon maaf ya tadi agak pasti antara pendapat aku dan Mbak In agak kontra, tapi ya dari perbedaan pendapat itu bisa nyari satu pertemuan yang bagus ya. Saya setuju banget tadi perkiraan perkataan Mbak In mengenai self awareness ya, kesadaran diri. Karena kita lihat anak-anak muda sekarang itu kan mereka cenderung lebih mencari sebuah identitas kan, kayak mereka yang tidak diterima entah itu di lingkungan keluarganya, entah itu di lingkungan tetangga-tetangganya. Karena saya melihat kebanyakan anak-anak muda sekarang itu yang terjun ke dunia seperti itu, yang dalam konotasi negatif ya, itu kebanyakan dari orang-orang yang seperti itu, yang tidak diterima di lingkungannya, tidak diterima di keluarganya. Jadi ya kesadaran itu perlu menurut saya, karena sebuah pencarian identitas ketika kita mengklaim sesuatu bahwa ini itu saya banget, pang itu saya banget misal contoh, mabok itu saya banget dan sebagainya, itu perlu adanya kesadaran bahwa itu tuh sebuah pilihan, bukan sesuatu yang harusnya mengindikasikan bahwa ini tuh gue banget gitu loh dan sebagainya. Kalau tipsnya untuk menghindari hal tersebut ya gini aja deh, terserah kalian mau bebas dengan siapa aja, mau bergaul dengan siapapun, yang penting itu tadi kontrol, kesadaran dan juga kontrol. Ambil yang positifnya dan jangan ikut yang negatifnya. Misal mereka mabuk ya udah mereka aja yang mabuk, kita jangan gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Jadi perannya Mas Farel sendiri gimana nih kalau misalkan ada teman-teman yang misalkan temannya Mas Farel mabuk, kita cuma ngeliatin aja gitu apa gimana? ya kalau saya sendiri, Saya juga paling ya tetap aja ngobrol biasa aja, kita kayak lagi kumpul-kumpul biasa aja. Tapi bedanya kan saya nggak minum gitu aja sih. Karena gini Mbak, perkaranya itu kita mau bilang itu haram, mereka juga tahu itu haram. Nah itu kan paling ada fasenya nanti kan, ada fase entah itu mereka itu berhentinya kapan, ya kan? Mungkin itu lagi seneng-senengnya, nanti juga ada fasenya berhenti. Yaitu seperti yang saya bilang tadi, jalan yang lurus, jalan menuju Allah itu menurut saya banyak gitu loh. Enggak cuma satu paten kita harus ini dan sebagainya. Dan saya juga percaya bahwa ya perkara agama Islam, surga itu, mohon maaf kalau salah ya Mbak, surga itu ya akan berisi orang-orang yang maksiat dan kemudian tobat, bukan orang-orang yang suci dan islami tapi dia itu sombong dan sebagainya. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong, luar biasa sekali. Sangat informatif ya dari penjelasan dari kedua narasumber ini.
cocok ya dilihat-lihat kayak aduh Masya Allah. Cocok gimana nih? Enggak, maksudnya iya, pendapat kalian tuh sangat menyatukan orang-orang lah gitu. Saling melengkapi lah Iya, ya. saling melengkapi. Nah, mau nanya lagi nih, bagaimana nih kita memahami dan menetapkan batasan tersebut, baik dalam hubungan pertemanan atau hubungan yang lagi tren kayak pacaran, itu tuh gimana? Oh, kalau dari aku pribadi sih ya Kak, mungkin kalau pacaran aku kurang paham ya, karena aku juga nggak pacaran, jadi mungkin Masya dalam Allah. iya mungkin aku jawab sebisa aku ya, ya kan segala sesuatu itu apalagi hubungan ya itu kan berdasarkan dari komunikasi. Nah jadi kita harus membangun komunikasi yang baik. Pokoknya ya hubungan itu intinya di komunikasi. Nah selain itu juga menurut aku hubungan itu ya harus sama-sama saling nyaman ya. Kalau ada salah satu pihak yang tidak nyaman itu ya akan buruk hubungannya. Nah selain itu juga kita harus berani menolak sesuatu yang membuat kita nggak nyaman gitu. Nah dalam hubungan juga kita harus selalu melakukan evaluasi Kak. Nah apakah hubungan itu tuh membawa dampak yang baik untuk kita atau malah menjerumuskan kita. Nah seperti hubungan pertemanan, apalagi seperti yang kakaknya tadi bilang hubungan pacaran. Nah apalagi hubungan keluarga juga perlu itu seperti itu Kak. Nah, kalau dari Mas Farel sendiri, apa kayak tersindir gitu deh? Agak ya masih aman-amannya aja sih, kan ya namanya orang kan berbeda-beda nggak masalah lah gitu. Nah, yang gimana tadi? Oh berarti masalah pacaran itu dan sebagainya ya. Itu kayak saya bilang tadi, kayak orang bilang ini haram, mabuk itu haram loh. Ya mereka juga udah tahu itu haram dan sebagainya kan. Kalau masalah pembatasan sih menurut saya ya bener-benernya kita aja untuk mengatur mana yang masuk yang positif dan mana yang negatif gitu loh. Karena kalau saya sendiri ya, ini yang saya terapkan, ini juga bisa tips buat kalian. Saya percaya setiap manusia itu dilahirkan mempunyai hadiah masing-masing. Bahkan orang kembar aja itu pasti mereka punya hadiah masing-masing kan, yang tidak dipunyai oleh orang lain. Kalau kita juga bisa menebarkan, maksudnya menebarkan hadiah itu, kebahagiaan itu kepada orang lain. Entah kita misal mbaknya bisa nyanyi kan bisa diajarin ke yang lain dan sebagainya. Dan komunikasinya terjalin dengan baik tanpa adanya sebuah miskomunikasi, itu menurut saya hubungannya bakalan baik-baik aja gitu. Misal dia mabok, dia ngerokok dan saya enggak. Ya udah, kita dengan cara menghindarinya atau buat melengkapi merekanya ya jangan pakai bahasa yang agak tersinggung dan sebagainya. Haram kok, kantemin kok. Ya kan dan sebagainya kan. Jadi ya sebisanya kita aja. Kita mengambil ilmu dari dia dan kita jangan ambil yang negatif dari dia gitu aja sih. Oke baik. Jadi diwajarkan aja ya. Yang penting kita saling berbagi kebaikan dan saling berbagi ilmu ya. Dan itu yang lumayan susah untuk mewajarkan semua itu. Karena nggak semua orang bisa kuat dalam artian tidak tergoda untuk masuk ke situ. Apalagi lingkungannya sudah banyak banget dengan hal yang seperti itu. Tapi kalau temannya nanti dibiarkan saja, berarti nanti gimana Mas? Dia berarti akan terjerumus terus. Kita sebagai teman dekatnya nggak memperingatkan atau bagaimana? Dibiarkan saja dan sebagainya. Kalau saya lebih ke seperti ini aja sih. Misal dia terjerumus ya. Oke, kamu sekarang terjerumus. Yang penting kamu tetap ibadahnya jangan lupa. Kalau kamu sudah memulai, kamu juga tahu kapan harus berhenti. Itu aja sih. Karena percuma kayak ngomong sama tembok aja gitu. Kayak ngomong sama batu. Kita mau bilangin kayak apa juga percuma. Ya yang saya harapkan ya kalau kamu tahu kapan memulai ya kamu juga harus tahu kapan itu harus berhenti. Gitu aja sih. Terima kasih kepada Mas Farel dan Mbak Iin yang sudah memberikan wawasan dan tips yang sangat berharga. Itu semua menjadi pengingat buat kita untuk tidak terjerumus dan memerangi hal-hal yang negatif. Nah, sebelum penutupan, ada nggak pesan-pesan yang mau dibagikan kepada penonton nih? Mulai dari Mbak Iin. Ya kalau pesan dari aku mungkin kita harus selalu menjaga diri kita sendiri ya. Dan selain itu juga kita harus menghargai diri kita sendiri. Karena sejatinya setiap diri kita itu penting. Jadi jangan kita ikut-ikutan ke hal yang negatif. Nah apalagi kita nih kaum perempuan itu harus selalu menjaga tingkah laku kita dimanapun kita berada. Nah seperti itu. Kalau Mas Farel? Kalau saya sendiri sih pengingatnya buat teman-teman semuanya. Kalau misal silakan bergaul dengan siapa saja. Yang penting kalian juga harus bisa memilah
mana yang diambil, mau itu negatif ataupun positif. Dan untuk orang-orang yang menjudge kami, karena saya juga merasa terwakili ya, nggak selamanya orang-orang yang berandal dan sebagainya itu konotasinya negatif, karena juga mereka mempunyai ilmu yang banyak dan berbagi kepada kita gitu. Dan juga tetap hati-hati buat kalian semua, nggak melulu yang berkaitan dengan hal-hal negatif dan kriminal. Kalau kita bicara tentang kesadaran, misal kayak mereka mabok, mereka melakukan pencurian dan sebagainya, itu salah, tapi kita juga harus tahu alasannya. Jadi nggak semuanya itu negatif, dan pinter-pinternya kita aja buat memfilter semua itu. Oke, terima kasih penjelasannya Mbak Iin dan Mas Farel. Ya, Terima kasih sama-sama. sudah main ke sini. Terima Kalian kasih salah juga sudah mampir diundang, lagi gitu ya. ya. Oke, Permisa. Saya Safira pamit undur diri. Sampai jumpa di talk show selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.